Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Inci Tika. Apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah adik-adik, kali ini Inci Tika akan bahas kembali tentang Bina Anak Pelajaran 23. Dan saat ini orang akan baca firman Tuhan bersama-sama yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi sebelum itu, kita minta kekuatan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan lagi di saat ini. Kami rindu untuk baca firman. Tuhan berkati kami semua. Tuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. Bahkan Encik Tika yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mengerti dan kami pahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita sekali lagi dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Encik Tika akan baca kepada kita semua dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Encik Tika mau tanya. Adik-adik masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-murid sebelum Tuhan kembali ke rumah Bapa? Oh, ingat. Nah, apa yang Tuhan Yesus berikan? Tuhan Yesus mengirimkan apa? Penghibur atau penolong kepada murid-muridnya, yaitu apa kote? Roh Kudus. Nah, Inci mau tanya ulang. Ketika Tuhan Yesus berjanji pada pemurid-murid, Tuhan Yesus ada tepati atau nyanda? Tuhan Yesus ada tepati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Inci mau baca cerita. Pada suatu hari adik-adik, setelah 50 hari, Tuhan Yesus bangkit. Nah, kalau orang mau hitung-hitung itu 50 hari, hampir 2 bulan kan adik-adik? Nah, hampir 2 bulan setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus pemurid-murid apa? Berkumpul di suatu tempat, berkumpul di suatu rumah. Nah, tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul adik-adik, tiba-tiba ada tiupan angin kencang. Orang tahu sendiri kan kalau angin kencang, pasti ada bunyi-bunyi yang kuat. Tiba-tiba bunyi seng semua tak angka. Tuh adik-adik kalau terjadi pada orang kan, itu angin kencang. Nah ketika Tuhan Yesus pemurid-murid sedang berkumpul,
bunyi angin kencang, bergemuruh adik-adik. Nah, ternyata kelihatan pada waktu itu lidah-lidah api turun dan hinggap di kepala dari murid-murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana itu adik-adik? Lidah-lidah api kong boleh ada pada Tuhan Yesus pe murid-murid pe kepala. Nah, ternyata apa itu adik-adik? Nah, itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Bayangkan lidah-lidah api hingga 4 orang sama dengan Tuhan Yesus pe murid-murid. Nah, pada waktu itu adik-adik, tiba-tiba Tuhan Yesus pe murid-murid berbahasa yang tidak dapat murid-murid lainnya mengerti. Nah, adik-adik boleh bayangkan kalau orang baca cerita kung nyanda ada orang mengerti sama sekali. Nah, itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika mereka berkumpul, mereka berbicara bahasa yang tidak mereka mengerti. Tapi adik-adik, ternyata di luar rumah itu, di tempat mereka berkumpul, ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang mengerti dorang pe bahasa. Nah, ada bahasa dari Elam, Mesopotamia, dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dorang dengar tiba-tiba ada orang bilang begini, ih, kita mengerti apa tuh dia dah bilang, apa tuh dorang dah bicarakan, kita mengerti. Ternyata adik-adik, ada yang mengerti. Ini murid-murid Tuhan Yesus ada sampaikan. Nah, orang lain juga bilang, ternyata kote dorang ada baca cerita itu pakai orang pe bahasa. Nah, tuh Incik Tika orang Sanger. Mar Incik Tika boleh berbahasa, misalnya bahasa Mandarin, adik-adik yang tahu Mandarin, adik-adik boleh mengerti. Begitu juga, itu hanya contoh. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ternyata di luar tempat itu ada yang mengerti adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka berbicara, ada orang bilang begini, oh kita mengerti dorang kote ada bicarakan itu, dorang ada sampaikan itu, ternyata apa? Menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Nah, ternyata adik-adik, itu Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada murid-muridnya itu bekerja menolong DP murid-murid untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan, yaitu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan Allah itu sendiri. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ternyata Roh Kudus yang ada pada orang itu tidak sia-sia adik-adik. Contohnya Tuhan Yesus pe murid-murid. Tuhan Yesus pe murid-murid ini ketika lidah-lidah api itu hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus, mereka menyampaikan perbuatan besar daripada Tuhan Allah walaupun tidak dimengerti oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, tetapi ada orang lain yang mengerti. Nah, pada waktu itu adik-adik, ada orang-orang yang di luar itu tercengang dan heran. Ada dengar, masa orang so berbahasa seperti orang yang ada di luar, dari daerah-daerah, dari bangsa-bangsa lain berbahasa. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada orang yang tidak percaya dan mereka mengatakan, oh dorang kok cuma mabuk karena anggur manis. Nah, adik-adik, peristiwa tentang turunnya Roh Kudus ini sangat luar biasa. Karena ini adalah penggenapan janji dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah lupa DP janji, Pak. Torang semua, bukan cuma kepada murid-muridnya, bahkan kepada torang semua. Biar Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus tidak melupakan janjinya adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pesan firman di saat ini, marilah kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk torang pe mama, torang pe papa, adik kakak, oma opa, torang pe seisi keluarga, enci-enci, engku-engku, orang belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang tidak pernah mengingkari janji. Siapa di sini yang jaga bajanji punya jatuh pati? Nah, adik-adik, kalau orang janji pada Tuhan Yesus
torang mau jadi anak rajin berdoa, rajin baca firman, rajin melakukan kehendak Tuhan, torang harus tepati itu janji sama dengan Tuhan Yesus ada tepati janji kepada murid-muridnya, yaitu memberikan mereka penolong dan penghibur, bahkan teman di saat Tuhan Yesusnya tidak ada lagi di dunia ini. Nah, kalau torang berjanji adik-adik, torang harus tepati. Jangan torang soba janji, kon torangnya tepati. Sama dengan nyanda itu, kalau torang cuma bilang, oh kita mau suka jadi anak dengar-dengaran. Mar torang nyanda baking itu semua, Tuhan Yesus mau torang hidup apa? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang telah torang berjanji, torang harus tepati. Menjadi anak-anak yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati adik-adik sekalian, memberkati Encitika, bahkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita tutup pembahasan di saat ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat Encitika. Berkati kami semua dengan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi seperti pribadi dari Tuhan Yesus, yang tidak pernah mengingkari janji, tetapi selalu menepati janji yang telah kami katakan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikian pembahasan Bina Anak pelajaran 23 di saat ini. Ucapkan banyak terima kasih dan kita berjumpa lagi di minggu depan. Bye.